Assalamualaikum, hai adik-adik semua, apa kabar? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai tematik kelas 6, tema 3 mengenai tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 2. Nah, kalian pasti pernah mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah berikut ini. Nah, ini dia Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan akal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Adik-adik semua, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu, menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Dampak penemuan Guglielmo Marconi yaitu warga dunia dapat berkomunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km yang disebut radio. Yang kedua yaitu, apa yang terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio, warga dunia tidak dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan perangkat komunikasi yang menggunakan gelombang tanpa kabel seperti telegram, radio, dan teknologi radar. Adik-adik semua, Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan baik? Ayo kita pelajari. Lini suka sekali mendengarkan berbagai lagu di stasiun radio. Ketika Lini mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lini sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Adik-adik semua, tentu Lini belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Karena selain berhak menggunakan radionya, Lini belum berkewajiban menjaga ketentraman dan kenyamanan di rumah agar anggota keluarga lainnya tidak merasa terganggu. Nah, adik-adik semua, mari sekarang kita amati gambar berikut. Apakah perilaku tersebut telah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Tentu belum, karena mereka belum cukup umur dan belum memiliki hak berkendara.
Kemudian, apakah perilaku tersebut telah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Tentu juga belum, karena mereka tidak menaati peraturan, seperti menggunakan helm dan belum memiliki SIM. Nah, berikut ada gambar anak yang menyontek ketika ujian. Apakah perilaku tersebut telah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Tentu belum, karena ia ingin mendapatkan hak nilai tinggi, tetapi dengan cara yang salah. Kemudian, apakah perilaku tersebut telah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Tentu juga belum, karena dia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Adik-adik semua, menurut kalian mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki, terdapat hak orang lain yang wajib kita hargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Mereka keduanya harus seimbang. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab, maka hak orang lain akan terganggu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik 3, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi adik-adik semua.